Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Bang Ege. Bang Ege, selain tadi yang satu yang belum disampaikan, satu lagi Bang Ege. Ini sesuai dengan tema kita nih. Apakah nantinya ujung-ujungnya Gibran yang akan dipinang oleh Prabowo Subianto dengan dukungan dari Projo juga? Keren nih Ratih sama Bayu nih. Hari-hari Minggu karena seger, kita sampai ke sana. Saya mau nanya ke situ juga. Jadi yang pertama, Projo ini luar biasa di mata Pak Jokowi. Pak Ya, Jokowi mengatakan ada organ-organ relawan itu banyak. Banyak ya, betul. Ada yang besar, menengah, dan kecil. kecil. 2.000 mungkin jumlahnya. Di samping Projo, satu lagi yang penting itu sedulur Jokowi. Yang ketua umumnya itu sudah jadi wakil menteri sekarang, Ya. Pak Paiman Raharjo, kurang lebih gitulah. Jadi kalau mereka bikin acara, Pak Jokowi pasti datang. Nah, yang menarik adalah pertanyaan, kami pernah dengar bahwa itu akan deklarasi. Dan kelihatannya settingnya begitu tuh. Ya. Ketua-ketua umum partai datang, Ya. kalau ada Pak Prabowo, lalu Gibrannya tetap tinggal di sana, maka akan ada deklarasi Prabowo Gibran. waktu itu. Mas Budi Nantacinto, apakah ini jadi pindah ke rumahnya Bapak Prabowo, ya? Itu karena ada sesuatu yang di luar perencanaan Atau atau memang di luar memang seperti perencanaan? itu. Ya, ya. Mas Budi? Gimana Pak Budi? Begini, eh, soal kita deklarasi di tempat Pak Prabowo itu soal teknis saja. Karena bagi kami acara pembukaan atau seremoni pembukaan Rakernas 6 Projo itu sudah selesai, ditutup dengan doa. Pak Jokowi meninggalkan arena, eh, sehingga acara pembukaan Rakernas yang kita jadwalkan tanggal 14 hari Sabtu itu sudah selesai. Sehingga tapi kita kan masih akhirnya kita sepakatin, kita berembuk bagaimana ya, akhirnya kita deklarasikan di Kertanegara. Dan menurut saya nggak ada apapun perbedaan, mau kita deklarasi di acara kami maupun kita datang juga nggak ada masalah begitu. Apalagi Pak Prabowo di Kertanegara sudah bersedia kami angkat menjadi anggota kehormatan Projo. Lihat aja Pak Prabowo dengan jaketnya setia di garis rakyat begitu. Ya. Pak Budi, ini nantinya kalau dari Projo sendiri yang akan dipinang benar Gibran atau memang memutuskan ya udah mengikuti saja Prabowo Subianto nantinya memilih siapapun itu menjadi cawapresnya? Atau ada nama yang Ini diusulkan? kami ini kan organisasi masyarakat atau ormas yang cikal bakalnya dari relawan, dan kami sudah menjadi organisasi masyarakat atau ormas. Kami sadar betul, kami paham betul bahwa hak mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden itu adalah haknya partai politik. Kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo dan teman-teman di partai kabinet koalisi Indonesia Maju. Begitu loh. Biarlah mereka berembuk, mereka berdiskusi. Kami juga menyarankan beberapa nama, silakan aja. Bagi kami soal pasangan Pak Prabowo itu ranahnya partai politik dan Pak Parpol. Prabowo sebagai. Tapi ada nama yang diusulkan berarti ya Bang ya, tetap ya? Ya kan seperti yang sudah kita dengar, ada beberapa nama. Biar saja diputusin. Nama-namanya sudah terbuka kan. Ada beberapa nama, ada Pak Erlangga sebagai ketua umum Golkar, Pak Erick Thohir, Mas Budi, terus dari luar kan Jawa nama yang terakhir itu ada Pak empat ya? Gibran. Semua kan iya. 4 yang terakhir katanya, yaitu Jawa. luar Jawa, kemungkinan itu Yusril di Manggar atau Sandiaga Uno, Rumbai. Terus kemudian Jawa Barat bisa Ridwan Kamil. Kecuali ada nama lain ya. Jawa Timur itu bisa Kofifa dan Erlangga yang lahir di Surabaya. Jawa Tengah bisa Gibran, atau ini lucu juga nih, ketua umum sedulur Jokowi, sama-sama ini loh, sama-sama relawan, malah tetap mengatakan akan Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Tetap di Jawa Tengahnya berarti dari Ganjar Jawa gitu. Tengahnya ada 2. Gimana Mas Budi? Kan ada 4 yang tersisa tuh. Jadi dari antara 4 ini ya. Ya bagi kami ini kan kontestasi 2024 ini kan harus kita maknai sebagai sebuah perhelatan demokrasi yang kita harus jaga. Pesan Pak Presiden Joko Widodo pada pidato pembukaan Rakernas 6 sudah sangat jelas. Sesama relawan jangan mengumbar fitnah, kebencian, dan juga jangan baperan. Ini kan
ini kan isyarat bahwa kita ingin menjaga pemilu ini sebagai sebuah kontestasi demokrasi, sebagai sarana demokrasi untuk memilih pemimpin baru ini harus kita laksanakan, kita lakukan dengan penuh suasana yang gembira, tidak usah terlalu tegang-tegang. Ini kan kontestasi kompetisi antar anak bangsa, jadi kenapa mesti seolah-olah jadi terlalu mengumbar kebencian, fitnah, hoaks dan sebagainya. Menurut kami kita ingin pemilu 2024 ini lebih sejuk gitu. Toh setelah pemilu 14 Februari kita tidak tahu lagi apa yang terjadi. Kan politik kan selalu seninya. Nanti jangan-jangan gabung semua setelah selesai pemilu. Ini kan ada kesadaran bersama di seluruh para elit politik dan juga masyarakat bahwa rakyat itu senang loh kalau pemimpinnya bersatu. Gitu. Rakyat tuh rindu, senang kalau bersatu, sehingga mungkin perbedaannya tinggal tanggal 14 Februari saja. Setelah itu kan kita juga banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Menurut hemat kami, ya sudahlah, ini kan kontestasi pemilu 2024, 14 Februari sebagai arena, sarana untuk memilih pemimpin sesuai dengan kedaulatan rakyat. Karena suara rakyat itu yang menentukan di 2024. Begitu, Mas, Mbak. Oke. Saya ke Bang Ege lagi. Bang Ege, kalau misalnya memang tadi Pak Budi menyebutkan ya soal urusan cawapres akan diserahkan pada koalisi ya. Ketum-ketum di situ kan memang ada. Tapi kalau saya berangkat dari pernyataannya Bang Ege lagi, Projo ini kan istimewa di depan Pak Presiden gitu. Yang bilang Pak Presiden loh. Iya. Artinya mungkin juga kan punya bargaining power di situ. Gimana? Kalau bargaining power itu lebih pada, ini orang ilmu komunikasi juga, lebih pada komunikasi, tapi kekuatannya menurut saya tetap ada di Pak Jokowi. Tegak lurus dengan Pak Jokowi. Tegak lurus itu tergantung yang katakanlah dalam semacam komunikasi, tapi tetap Pak Jokowi yang lebih menentukan. Nah, yang menarik itu sebetulnya dengan diserahkannya kembali ya kepada katakanlah perkembangan terakhir. Kan ini pada saat ini ada perang di media sosial. Kalau menurut saya Pak Jokowi selain tadi mendengarkan Projo dan beberapa mungkin ya orang-orang di sekitarnya, tapi juga sangat mendengarkan netizen. Jadi ini kalau kita bilang ada istilah dinasti politik, ada juga dinasti netizen sebetulnya. Netizen ini kan agak suka-suka orangnya itu juga. Maha benar netizen gitu ya. Nah dalam konteks ini menjadi menarik sekarang. Jadi apa yang masih lanjut dengan Rakernas ini kan masih ada 2 hari ya, kalau saya nggak keliru. Besok itu juga keputusan MK dan kemudian diserahkan kembali kepada pimpinan-pimpinan dari Koalisi Indonesia Maju, khususnya dengan 4 nama tadi. Jadi ini ada perkembangan. Karena memang kalau boleh ya menyambung tadi catatan redaksi TV One. Saya mau mengatakan posisi saya agak berbeda dengan beberapa ahli komunikasi lain atau komunikasi politik. Saya ingin mengatakan saya bisa setuju bahwa usia calon presiden atau calon wakil presiden itu dibuka. Karena sebetulnya ada 2 pertimbangan loh yang jarang orang pikirkan. Kalau memilih boleh 17. Boleh. Dipilih ada batasnya. Bahkan mau ditentukan batas atas dan batas bawah. Itu berarti Anda agak dalam tanda petik agak menghina tindakan memilih loh. Orang boleh memilih secara asal-asalan, tapi kalau dipilih itu lain perhitungannya gitu. Kastanya kayak kelihatan berbeda ya? Iya dong, nggak bisa. Memilih dan dipilih dengan pertimbangan yang sama. Karena itu kalau ini nanti dikabulkan, batas usia dibuka, itu hanya boleh kalau sesuai dengan pemilu serentak di seluruh dunia, tidak ada presidensial threshold, kata catatan redaksi TV One. Artinya apa? Yang menentukan seleksi itu adalah meritokrasi dari partai politik. Partai politiknya. Apakah partai politiknya mau dengan satu partai atau mau bergabung, tua-tua, tua-muda, muda-tua, atau muda-muda. Nah mudah-mudahan ini Ketua Umum Projo juga mendukung itu kalau nanti batas usia presidennya dibuka. Dan itu harus juga selanjutnya pemilu presiden kita itu karena pemilu serentak di dunia tidak ada yang pakai presidensial threshold, harusnya juga dibuka tanpa presidensial threshold sehingga kita bisa punya Pak Ketua Umum Projo calon presiden yang tua-tua, tua muda,
muda tua atau Oke, muda-muda? Gimana Bapak Ketua Umum? Nanti soal batas capres, cawapres kita bahas di sesi lain ya gitu. Karena kan putusannya juga besok, tapi Besok itu ya, akan kita menjadi nantikan akan headline. seperti apa begitu ya putusannya nanti ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Budi dan juga Bang Ege sudah hadir pada minggu paginya ini. Ya, tapi jadi segar nih dengan Mas Budi Ari. Masih Rakernas kan satu Ya, hari masih lagi ada satu hari lagi ya. Selamat Rakernas. Sehat selalu, assalamualaikum. Oke, kami jeda, masih ada beberapa informasi lain yang akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.